Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai pemikiran berlebihan berbanding balik dengan kenyataan. Mungkin panjenengan ada yang mengalaminya nggih. Monggo disimak dulur, ini penjelasan mengenai ternyata kejutan semesta itu di luar pemikiran kita. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, pernahkah panjenengan merasakan atau berpikir sesuatu lebih dalam nggih? Jauh sekali pemikiran panjenengan atau bisa dikatakan sebagai overthinking, tapi justru yang terjadi nanti kebalikan dari yang panjenengan pikirkan. Hal ini bisa disebut sebagai overthinking yang mengarah pada negative thinking, karena pada dasarnya yang saya bahas ini adalah pemikiran yang jauh ke depan, ya, istilahnya sesuatu yang buruk, ya, tetapi ternyata hasilnya berbanding terbalik dari pemikiran kita dan surprise atau kejutan di luar pemikiran kita. Itu kalau di Jawa namanya kedawan pikir dulur. Jadi pikirannya terlalu jauh, pikirannya terlalu panjang, padahal fakta kenyataannya belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Biasanya hal ini memang membebani diri karena pikiran kita itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi nanti. Tetapi ternyata ini ada kelebihannya dulur. Bagi tipe pemikir tentu hal ini lebih tahu nggih. Bagi yang pikirannya cekak, ngapunten, apapun dijalani tanpa berpikir panjang, maka hal ini tidak berlaku. Karena pemikirannya selalu positif, jadi sesuatu yang terjadi di kemudian hari itu dia tidak mengantisipasi. Menjalani hidup itu harus fleksibel dulur. Jangan terlalu lurus terus, karena kalau lurus terus ya nabrak ya. Tetapi juga jangan terlalu berbelok-belok, gampang mengambil jalan pintas. Disesuaikan. Kalau memang ini sesuatu yang simple ya diambil yang simple, tetapi jika memang diperlukan pemikiran yang panjang ya memang harus dipikirkan karena untuk menentukan nasib baik ke depannya. Overthinking ataupun kedawan pikir yang saya bahas di sini lebih ke berani mengambil keputusan dan tindakan gitu. Contohnya, ini berkaitan dengan mengambil keputusan untuk masa depan panjenengan sendiri. Misal, jodoh, usaha, keuangan untuk masa depan. Saya ambil contohnya seperti ini gitu. Ketika panjenengan dihadapkan pada pilihan, nah ini masalah jodoh nggih, memilih yang satu wanita atau pria yang Anda sukai, yang kedua adalah pilihan orang tua yang sama sekali tidak Anda sukai. Nah, di sisi lain Anda berpikiran bahwa wanita atau pria yang Anda sukai jika hidup bersama kelak akan bahagia. Kalau bahagia maka akan mudah mendatangkan rezeki. Kalau bahagia, kehidupan akan berjalan normal dan menyenangkan. Tetapi ketika Anda berpikir pada orang pilihan orang tua yang mana sama sekali tidak mengena di hati Anda berpikirnya kalau saya menjalani hidup dengan orang ini nantinya saya tidak akan bahagia. Hari-hari saya akan tersiksa. Kemudian keburukan-keburukan lain yang ada di pikiran Anda, padahal keduanya belum Anda jalani. Nah, ternyata Anda harus memilih dari salah satunya. Di sini konsepnya adalah Anda dihadapkan pada pilihan yang harus berani Anda ambil tindakan. Karena ini berkaitan dengan kehidupan panjang panjenengan. Yang pertama, Anda memilih orang yang Anda sukai. Ternyata ketika Anda memilih orang yang Anda sukai, kehidupan Anda tidak seperti dengan bayangan Anda sebelumnya. Di mana yang Anda sukai ternyata ujiannya Anda harus selalu nurut
pada omongan maupun yang diinginkan oleh orang yang Anda sukai. Kehidupan seperti diforsir harus ngikuti karena Anda seperti bucin ya, budak cinta, di mana Anda merasa apa yang Anda lakukan untuk memenuhi adalah wujud dari cinta. Nah, ternyata dalam perjalanan hidup, orang yang Anda sukai, orang yang Anda senangkan tidak sesuai dengan harapan Anda. Berani menyakiti Anda, bahkan berbuat lebih dari pemikiran Anda. Padahal sebelumnya Anda memilih karena Anda membayangkan bahwa hidup bersamanya adalah suatu kebahagiaan. Jauh berbeda dengan pemikiran Anda, yang mana justru ternyata dia adalah ujian ataupun sandungan yang menghancurkan kehidupan Anda. Kemudian dengan pilihan yang kedua, pemikiran Anda sudah jauh sekali bahwa ketika memilih orang yang tidak Anda sukai, itu akan membuat hidup Anda menderita sepanjang hidup Anda menjalani kehidupan dengan orang yang tidak disukai. Anda membayangkan bahwa kebahagiaan itu tidak ada pada hidup Anda. Tetapi setelah Anda menjalani, setelah Anda mengikuti saran dari orang tua Anda yang mungkin lebih tahu daripada Anda, ternyata hidup bersama orang yang tidak dicintai lambat laun menumbuhkan rasa suka dan cinta pada pasangan Anda. Yang tadinya itu merasa asing, yang tadinya itu sama sekali tidak diharapkan, ternyata dia sangat membahagiakan Anda. Anda dilayani dengan baik, Anda disenangkan, segala keperluan keluh kesah Anda pun didengarkan, diladeni apik. Nah, jauh dari pemikiran Anda bukan bahwa Anda tidak mengenalnya, berpikiran bahwa pilihan orang tua saya ini salah, saya pasti tidak akan bahagia. Ternyata di balik itu ketika Anda memutuskan untuk menurut pada orang tua, wanita atau pria yang hidup bersama Anda meskipun tidak Anda cintai, yang membahagiakan Anda. Nah, ini loh dulu perbedaannya. Ketika kita berpikiran berlebihan, overthinking, yang jatuhnya itu negative thinking, ternyata semesta memberi kejutan di luar batas pemikiran kita. Di hadapan pada pilihan itu memang berat dulur, karena ada rasa khawatir, takut, tetapi harus tetap berani mengambil keputusan. Nah, posisi terdesak hal seperti inilah yang kadang-kadang kita berpikirnya macam-macam, ruwet di pikiran kita. Lah, ternyata semesta memberi kejutan yang mana di luar batas pemikiran kita. Tapi dulur, kelebihan dari orang yang kedawan pikir ini tadi, overthinking ini tadi, kelebihannya yang pertama itu pasti sudah mengantisipasi. Karena kalau berpikiran jauh ke depan, tahu biasanya kan yang dipikir yang jelek-jeleknya kan ya. Iki engko mesti aku engko alanganku ngene, engko mesti engko kesulitanku ada di sini. Nah, karena sudah berpikiran seperti itu, maka nanti bisa mengantisipasi. Secara otomatis itu tahu, oh kalau nanti yang aku lalui rintangannya seperti ini, aku berarti harus seperti ini. Nah, ternyata di tengah perjalanan itu berbeda dengan pemikirannya. Ternyata bisa jadi pikiran buruk itu tadi berubah menjadi hal yang baik. Nah, kita diajarkan untuk selalu berpikiran positif, tetapi berpikiran positif itu kadang-kadang kita terlena. Kita tidak memikirkan hal rintangan yang bakal menghadang kita, karena itu tadi, berpikiran positif akan mendatangkan kebaikan pada diri, tetapi kelemahannya adalah kita tidak antisipasi. Berbeda ketika kita memikirkan hal yang buruk dahulu, kemungkinan terburuk dalam hidup, maka secara otomatis kita akan berjaga-jaga, tahu nanti kalau aku mengalami hal ini, aku akan seperti ini. Sedia payung sebelum hujan. Berbeda dengan orang yang pikirannya cekak, pokoknya dijalani aja. Ternyata
di tengah perjalanan dia tanpa persiapan, seng kesandung, seng kudanan, seng keluwen, karena tidak mempersiapkan terlebih dahulu. Maka bagi seorang tipe pemikir yang pikirannya ini kegawan, sebenarnya itu baik ketika digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Ora popo dulur dhewe mikir hal terburuk dalam hidup kita itu ndak popo, karena nanti biasanya nggih, orang kalau takut pada hal sesuatu itu bisa jadi wali aning. Gusti kuwi balik nih keadaan gitu loh. Tapi kalau kita itu berpikirnya pasti apa-apa yang aku inginkan itu terjadi, apa yang aku harapkan, apa yang aku impikan itu pasti jadi kenyataan lah. Kata-kata pasti jadi kenyataan itu akan dibalikkan oleh semesta. Nah, yo lek wis siap dengan kemungkinan yang terjadi. Kalau tidak siap, urip koyo dibanting rasane dulu. Karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah tidak terlalu kecewa. Kenapa? Karena itu tadi sudah mengantisipasi, sudah tahu apa yang bakal terjadi sesuai dengan pikirannya. Jika hal itu benar terjadi, maka kecewanya itu tidak terlalu dulur. Berbeda dengan yang tidak memikirkan hal terburuknya. Ketika dihadapkan pada hukum berbanding terbalik, maka yang ada adalah langsung down. Mental down, fisik down, dan dunia serasa gelap rasanya karena jauh dari ekspektasi. Maka jangan heran gitu lur ketika panjenengan melihat ada orang yang hidupnya itu seperti baik-baik saja, bahagia, seperti tidak ada masalah, tetapi kok bisanya itu ngengkleng gila atau gangguan jiwa. Karena kadang pikirannya itu sudah jauh ke depan. Biasanya yang dipikirkan itu justru yang baik, yang dipikirkan yang indah-indah saja, tidak memikirkan sesuatu hal yang kemungkinan terjadi pada dirinya. Ternyata setelah dijalani tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya, jauh berbeda, akhirnya kaget. Nah itu tadi ngengkleng. Contoh pemilihan DPR nggih. Karena dia merasa mengeluarkan banyak biaya, dia merasa positif dirinya akan menjadi atau menang dalam pemilihan. Ternyata hasilnya suara yang didapatkan itu hanya berapa biji saja, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yang mana yang dikeluarkan banyak mesti dadine ngoten nggih, tetapi ternyata itu tidak. Biaya yang dikeluarkan banyak tapi tidak jadi ya akhirnya. Nah dulu kan ada ya beritanya sampai gangguan jiwa. Nah itu karena yang dipikirkan itu kebanyakan yang indah-indahnya saja, yang baik-baiknya saja, tidak berpikir kemungkinan yang bakal terjadi itu bisa berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga, ini kelebihannya adalah surprise ya, di luar dugaan kita, yaitu tadi karena sudah mengantisipasi, bisa meminimalisir kekecewaan, ternyata yang didapatkan itu tidak sesuai dengan pemikirannya. Biasanya hal ini ya terjadi pada orang yang pikirannya iki elek dhisik. Engko sing tak lakoni bakale elek iki. Aduh, aku kudu persiapan iki. Aku kudu menyiapkan diri supaya aku tidak melewati hal-hal seperti ini atau memudahkan jalanku. Lah biasanya ini yang mendapatkan surprise, dimana pemikiran buruknya itu berbanding terbalik menjadi baik. Ya ini kejutan semesta. Anjana pernah napa mboten merasakan hal yang demikian, dimana pikiran jenengan ki elek dhisik nggih, jauh ke depan itu jelek. Karena takut terjadi seperti ini, khawatir, akhirnya kan panjenengan mengantisipasi, kemudian menyiapkan, menata untuk bekali panjenengan menghadapi itu. Tapi ternyata boso dilakoni sangat mudah sekali, jauh dari persiapan atau pemikiran panjenengan.
Ini nih kebalikannya loa dulur. Jadi kalau loa kan apa yang kita pikirkan bisa jadi kenyataan yang baik-baik, maka kita disuruh berkata, berbicara dan juga berpikiran yang baik supaya yang hadir pada kita baik. Tapi kenyataan dulur, semesta itu selalu memberi kejutan yang mana tidak semua yang kita pikirkan baik itu jadinya juga seperti yang kita pikirkan. Bisa jadi kebalikannya. Hal ini sering saya alami sendiri dulur. Saya kan apa-apa itu tidak langsung percaya harus saya olah dulu, saya pikir dulu. Gak gampang manut omongan, gak gampang manut ide-ide yang belum saya pikirkan dulu. Jadi saya olah dulu, saya proses dulu, saya pikirkan nanti kejelekannya apa, nanti yang saya hadapi rintangannya apa, itu sudah saya pikirkan, tak toto, tak nggih bekal. Dan ternyata ketika saya masuk ke dalamnya, saya menjalaninya, itu jauh dari pemikiran saya. Surprise-nya, kejutan semesta, saya mendapatkan lebih dari yang saya pikirkan. Aku ki wongi simpel jane dulur. Sesuatu yang mengandung resiko ya wis tak pikir, resikone opo wis tak pikir nanti bakalnya jadi apa, seperti apa. Tapi yang saya dapatkan itu justru malah kebalikannya, jadi kebaikannya. Nah iki lho sing dadekne aku itu selalu mengantisipasi diri, tidak gampang menjalani sak dek sak nyet sesuai dengan ya wis iki dilakoni, tidak seperti itu. Karena saya tipe orang yang tidak suka menyepelekan walaupun itu hal mudah. Mergo Gusti iso mulak-malik keadaan dulur. Bagi kita mudah bagi kita enteng, ngalah mek guru ngono tok kabeh wong iso, tapi tidak bagi saya. Karena saya percaya bahwa kepedean tinggi, bahwa sesuatu yang kita anggap itu mudah, Tuhan bisa membaliknya. Maka segala sesuatu walaupun itu mudah, saya selalu memikirkan hal terburuknya supaya saya tidak kecewa kalau nanti jadinya buruk. Tapi ketika jadinya bagus, itu adalah bonus yang luar biasa bagi saya. Nah dulur, hikmah yang bisa diambil atau dipetik dari sini adalah kita jadi tidak gampang menyepelekan walaupun itu hal yang mudah Kalaupun kita menggampangkan sesuatu itu karena kita sudah menjalani. Gampang kok, aku wis ngelakoni sak bendino nih. Tapi kalau kita belum itu jangan sampai kita meremehkan. Berapa banyak survei yang saya lakukan, orang-orang yang menggampangkan hal sepele itu malah dadine meletre dulu. Tapi orang yang berpikiran jauh ke depan, kadang khawatir, takut tapi harus berani mengambil keputusan. Iki justru di luar dari pemikirannya, hasilnya malah bagus. Jadi dulur, dalam hidup itu masalah uang, pekerjaan, dan nasib itu jangan mengandalkan kepercayaan percaya pada orang lain harus pintar memilih dan memilah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Dan juga dulur, kedawan pikir iki mau lek dibanding karo cekak pikir, artinya menjalani seperti air yang mengalir apa adanya. Maka jika gathuk karo nasib kui wong sing overthinking ternyata bisa melindungi dirinya sendiri daripada orang yang gampang atau cekak pikir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini panjenengan bisa mencerna lebih dalam lagi bahwa kehidupan itu fleksibel dan kita tidak diharuskan untuk berpatokan pada satu saja Semua motivasi itu baik dulu, tetapi kembali pada diri kita, apa yang terbaik bagi kita yang tahu itu adalah kita sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang baik dan bisa Anda cerna dengan baik. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.